Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini kita beri judul Menjadi Pewarta Kabar Gembira. Inspirasi renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Hari ini gereja kita memperingati Santo Lukas Penginjil. Menurut tradisi, Santo Lukas ini seorang dokter atau tabib. Dia seorang Yunani yang dulunya seorang kafir, tapi akhirnya menjadi pengikut Kristus. Santo Lukas seorang yang sangat lembut hatinya dan seorang yang sangat baik. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, dia menulis 2 buku dalam kitab suci kita, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Lalu bagaimana dia bisa menulis Injil sementara dia belum pernah bertemu dengan Yesus? Dia mengumpulkan cerita-cerita dan menuliskannya dari orang-orang yang mengenal Yesus dan juga dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Yesus, yang langsung pernah menerima ajaran Yesus. Lalu dia menuliskan semua ajaran ini, kisah-kisah ini, mukjizat-mukjizat ini, semua hal tentang Yesus dia tuliskan. Bahkan menurut tradisi, dia juga meminta Bunda Maria sebagai sumber dari cerita yang dia tuliskan. Bunda Maria merupakan orang yang langsung terkait dengan kehadiran Yesus. Bunda Maria yang mendengar sendiri, menerima sendiri kabar dari malaikat Tuhan, yang mengalami sendiri mengandung Yesus, yang mengalami sendiri bagaimana proses kelahiran Yesus, yang melihat bagaimana pertumbuhan Yesus sebagai seorang anak, yang melihat bagaimana Yesus mengajar banyak orang dan melakukan mukjizat, yang melihat bagaimana Yesus menderita dan wafat di salib, sampai akhirnya bangkit dari kematian. Cerita-cerita yang diperoleh oleh Santo Lukas ini dari Bunda Maria dia tuliskan, dan itulah yang sekarang kita baca dalam Injil Lukas. Santo Lukas juga mengalami sendiri dan banyak membantu Santo Paulus dalam perkembangan gereja, dalam pewartaan Injil. Itu dia tuliskan dalam Kisah Para Rasul. Dia yang melihat sendiri bagaimana pertumbuhan gereja awal dan perkembangannya sampai ke berbagai dunia. Singkatnya, Santo Lukas adalah pewarta sabda Tuhan, pewarta kabar gembira kepada semua orang, termasuk kita yang sekarang dapat membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Para saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang pewartaan. Dikatakan Yesus menunjuk dan mengutus 70 murid mendahului dia ke berbagai tempat yang akan dikunjunginya. Sebelum dia berkunjung ke satu tempat, dia utus dulu para murid ke sana. Maka yang menjadi tokoh sentral dalam pengutusan ini adalah Yesus. Para murid menyiapkan kedatangannya ke tempat-tempat tersebut. Maka para murid bukan mewartakan diri mereka, tetapi mewartakan Yesus yang akan datang ke tempat itu. Sebelum berangkat, Yesus memberi pesan-pesan petuah kepada para muridnya. Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika mendengar kata-kata Yesus ini, mungkin dalam hati terbersit pertanyaan,
Kalau memang pekerja sedikit, kenapa Yesus harus mengutus para murid berdua-dua? Kalau para murid ada 70, diutus berdua-dua, sekali jalan hanya dapat 35 tempat. Kalau hitung matematis. Sementara kalau Yesus mengutus hanya satu-satu ke tiap tempat, bisa 70 tempat yang akan dijalani. Bukankah akan lebih banyak tempat yang akan dijalani? Lalu kenapa Yesus masih mengatakan tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit? Mungkin pertanyaan yang ada dalam hati kita ini bisa terjawab dengan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya. Mengapa dia mengutus murid berdua-dua? Dia mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita bisa membayangkan bagaimana anak domba berada di tengah-tengah serigala. Domba itu merupakan binatang penurut, binatang yang mencintai damai, yang tidak suka berkelahi. Kita bisa bayangkan domba di tengah serigala yang buas. Itulah metafora yang digunakan Yesus untuk membandingkan bagaimana para murid diutus ke dunia ini. Diutus ke tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak berada dalam situasi yang mudah. Mereka berada dalam situasi yang sulit. Maka dalam situasi yang sulit ini perlu ada beberapa orang yang mengerjakan pekerjaan. Bukankah kalau satu orang diutus nanti ada tantangan mungkin akan menyerah? Tapi kalau ada 2 atau 3 orang, kalau ada kesulitan, mereka akan saling meneguhkan, saling menguatkan. Kalau ada satu yang lemah, akan disemangati, sehingga pekerjaan ini dapat dicapai, dilangsungkan dengan baik. Maka Yesus mau mengatakan di sini, dalam melaksanakan perutusan, kita harus memiliki ketangguhan, sembari kita memiliki kelembutan hati dan ketulusan. Selanjutnya Yesus memberikan pesan-pesan lain. Dia mengatakan jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Para saudara-saudari yang terkasih, pundi-pundi atau bekal atau kasut akan memberikan kita kenyamanan. Tapi kenyamanan kita yang kita gantungkan pada pundi-pundi itu hanya sebatas ketika pundi-pundi itu ada. Ketika pundi-pundi tidak ada, habislah rasa nyaman kita. Dan Yesus tidak menginginkan ini dari para muridnya. Yesus menginginkan supaya para murid yang diutusnya itu sungguh-sungguh menggantungkan diri hanya pada Tuhan. Maka mereka menggantungkan sesuatu pada yang abadi, yang tidak akan pernah habis. Ketika bekal habis kenyamanan. Tapi kalau kita menggantungkan diri kepada Tuhan, kita akan tidak pernah merasakan kekurangan. Karena kita menggantungkan diri pada sesuatu yang kekal. Lalu Yesus juga melarang untuk memberi salam selama dalam perjalanan. Apa sebenarnya tujuannya? Bukankah memberi salam adalah sesuatu yang baik? Yesus sebenarnya dengan ini mengatakan supaya kita fokus pada apa yang menjadi isi perutusan kita, isi perutusan yang diberikan kepada para muridnya. Kalau misalnya selama di perjalanan kita memberi salam atau menerima salam dari orang, mungkin kita bisa akan lupa pada apa yang sesungguhnya, karena kita akan asik dengan salam yang diberikan. Kita mungkin akan berbincang-bincang sampai kita akhirnya lupa apa yang menjadi tujuan kita, kemana seharusnya kita pergi. Yesus menginginkan para murid ini fokus pada tugas yang diberikannya. Selanjutnya Yesus juga meminta para murid agar ketika memasuki rumah, ketika mereka sudah sampai pada tempat yang dituju, mereka menyampaikan salam damai sejahtera. Dan akhirnya Yesus meminta para utusannya, para murid itu, untuk menyembuhkan orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita lihat dalam Injil-Injil keempat Injil itu ya, kalau Yesus mengutus para murid, seringkali ini damai sejahtera disandingkan dengan sembuhkan orang-orang sakit. Ini isi perutusan yang diberikan oleh
Yesus kepada para murid. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, menjadi duta, menjadi pewarta kabar gembira Allah. Kita diutus melalui panggilan hidup kita masing-masing. Kalau kita terpanggil menjadi seorang bapak dalam keluarga, kita dipanggil menjadi pewarta melalui kehadiran kita sebagai bapak. Kalau kita terpanggil menjadi seorang ibu, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira melalui tugas dan kehadiran kita sebagai seorang ibu. Kalau kita berprofesi entah sebagai guru, entah sebagai wartawan, entah sebagai menteri, entah sebagai presiden, atau apapun yang menjadi tugas kita, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira juga melalui tugas-tugas kita ini. Bagaimana kita melalui profesi sebagai seorang guru, mengajari anak-anak, kita mewartakan kabar gembira. Bagaimana melalui menjadi seorang wartawan dengan tulisan-tulisan kita, kita mewartakan kabar gembira. Bagaimana kita sebagai seorang polisi melaksanakan tugas-tugas kita, kita mewartakan kabar gembira. Demikian juga seorang dokter, seorang perawat, seorang pemadam kebakaran, dan banyak profesi-profesi lainnya. Kita diutus melalui panggilan kita ini untuk menjadi pewarta kabar gembira dengan melaksanakan pelayanan-pelayanan dengan sebaik mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melalui Injil yang kita renungkan hari ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam melaksanakan tugas-tugas perutusan kita. Yang pertama, Yesus mengatakan, seperti yang dikatakan tadi di awal, ladang perutusan di dunia ini begitu luas, sementara para pekerja hanya sedikit. Maka marilah kita senantiasa siap sedia menyediakan hati kita untuk menjadi pewarta, sembari kita mendoakan, memohon agar Tuhan juga membuka hati lebih banyak orang untuk menjadi pewarta kabar gembira, sehingga lebih banyak orang yang diselamatkan. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah dalam melaksanakan perutusan, kita mesti bersama-sama dan bekerja sama. Kita mestinya kerja tim, tidak bisa sendiri-sendiri. Yesus saja mengutus para muridnya berdua-dua. Kita juga mestinya secara bersama-sama melaksanakan perutusan ini, mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Kalau bersama-sama kita akan menjadi tim yang tangguh, pewarta kabar gembira yang tangguh. Yang ketiga, kita harus seutuhnya menggantungkan diri dan hidup kita hanya pada Tuhan, bukan pada hal-hal dunia ini yang sifatnya sementara saja. Menggantungkan diri pada hal-hal dunia ini hanya akan membawa kebinasaan. Sedangkan menggantungkan diri pada Tuhan akan membuat kita semakin dekat padanya. Menggantungkan diri hanya pada Tuhan, ini mengandaikan bahwa kita mempunyai relasi yang dekat dan terus-menerus kepada Tuhan. Dan relasi ini kita lakukan melalui doa. Jangan pernah lepas dan putus-putus dalam berdoa kepada Tuhan, tapi teruslah sambung menyambung. Setiap hari kita jadikan doa menjadi nafas hidup kita. Itulah tandanya bahwa kita menggantungkan diri pada Tuhan. Ini menuntut kehidupan rohani yang lebih dalam. Kemudian dalam melaksanakan perutusan, kita juga harus fokus pada perutusan itu. Di tengah perjalanan akan banyak godaan yang mungkin akan membuat kita bisa berpaling dari apa yang menjadi pelayanan kita, pengutusan kita. Yesus mengawaskan supaya kita tetap fokus pada tugas pewartaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, kehadiran kita melalui perutusan yang kita kerjakan hendaknya membawa damai sejahtera dan kesembuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Kehadiran kita harus menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang lain. Kehadiran kita harus dapat menghantar orang lain kepada Tuhan. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang menjadi sakit lalu menjauh dari Tuhan. Perutusan kita adalah membawa orang pada kesembuhan
dan membawa mereka untuk pergi juga kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melaksanakan perutusan kita dengan sungguh-sungguh, dan semoga semangat Santo Lukas, sang penulis kabar gembira, tetap kita miliki dalam perutusan kita masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.